Itu Ustaz, kalau kita rinci terkait dengan masalah syoroh papanya panjang ya. Fardun furud itu termasuk jamannya jamak taksir. Fardun fardoni furud itu jamak taksir ya. Kalau ada mubtada pasti ada khobar, itu mah santri lah ngajinya itu mah. Kalau kita secara pemahamannya ya insya Allah ya. Ada berapa? Ada 6 perkara. Yang pertama, fardunya wudu itu adalah an-niyatu. Pertama kita yaitu harus niat. Ya, niat bagaimana Ustaz? Ya niat wudu sebagaimana yang kita lakukan. Kalau kita dalam berwudu tidak meniat, wudunya tidak sah. Ya, berarti yang pertama termasuk fardunya wudu, bisa dikatakan rukunnya wudu itu kalau fikih, ya kan? Beda dengan bab haji. Bab haji rukun dengan fardu beda. Kalau fikih mah fardu rukun ya itu juga. Ya. Kalau rukun salah satunya tidak dibawa, fardu wudu salah satunya tidak kita laksanakan, wudunya sah kagak? Tidak. Alhamdulillah. Berarti yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Niat wudu yang sebagaimana kita lakukan. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Banyak. Niat mah bukan itu saja ya. Bisa aja Ustaz, nawaitut thaharata lis-sholati. Atau nawaitut thaharata anil hadatsy. Niat wudu. Secara yaitu biasanya, atau nawaitul wudu alis-sholati. Kalau nawaitul wudu aja Ustaz, nawaitul wudu ya sah tapi kurang sempurna lah kan begitu. Yang tidak boleh, atau nawaitul istibahatus sholat, boleh untuk boleh sholat. Yang tidak boleh itu nawaitul toharota, itu tidak sah. Saya lihat suci apa ya kan, untuk hadas, ntar dilanjutin itu ya. Ada yaitu harus ada timpalannya. Nawaitu toharota lis-sholat, kan begitu Pak ya. Kalau Bapak misalnya, Ustaz saya mah kalau bahasa dilafadzin begitu nggak paham, saya mah udah dalam hati emang niat mah dalam hati. Kalau ini mah watalaffudu biha sunnatun, melafadzkan niatnya mah adalah sunnah, niatnya di dalam hati, di jero hati niatnya mah ya. Bagaimana caranya niatnya? Ya tadi ya. Jadi yang pertama adalah niat untuk yaitu lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang biasa kita pakai itu Pak ya. Biasanya itu sama ya. Ini mah kalau ilmu fikih itu rukhsah, mudah ya. Ibadah itu jangan dipersulit, dipermudah. Tidak ada yang sulit ibadah itu ya. Sekemampunya kita seperti apa Bapak? Ya kita laksanakan kayak niat tadi dalam hatinya. Saya niat wudu untuk sholat, bisa. Saya wudu menghilangkan hadas kecil, sah di dalam hati. Ya, nanti prakteknya. Kemudian yang kedua, niat itu an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat itu ketika membasuh muka atau wajah kita, muka namanya. Muka itu yang dimana sih disebut muka? Muka itu adalah tulang panjangnya tuh sampai dahi, itu muka. Yang di depan kita ini muka. Apa ini muka? Pipi. Ini pipi, ini hidung, ini jidat. Muka itu adalah kalau tulang. Dalam keterangannya yang disebut muka itu adalah tempat tumbuhnya rambut secara umum. Ya, kalau di fikihnya ma baina manabi sya'ri ra'si ghaliban. Tempat tumbuhnya rambut nih
secara kita kaprahnya golibnya fikih ya biar jelas. Jadi sampai kemari dah ini namanya nih ada penggelangan ini namanya nih muka. Iya. Lebarnya dari mana? Bainal utunain. Dari telinga kanan sampai telinga kiri ini namanya lebarnya muka. Ya. Makanya ini wajib harus dibasuh. Banyak yang wudhu praktek wudhu begini. Maaf. Wudhu cuma di depannya saja. Begini. Ini kadang-kadang tidak mengenai seluruh yaitu muka kita. Makanya tadi mimana bitis sya'rir ra'si goliban. Secara golibnya praktek wudhu, mohon maaf ya. Artinya ini keseharian kita ya Pak ya. Makanya fikih itu penting kan gitu. Kalau tiba-tiba kita ngaji nggak ada sanadnya susah Pak. Ngaji itu harus ada gurunya. Kita ngaji kita di Google nggak ada gurunya itu bahaya. Nanti gurunya setan. Kalau kita ada sanadnya kita ngaji ke sanad ke guru kita ke tabiin ke guru-guru kita kan begitu itu ngaji namanya. Jelas ya. Jadi ke guru kita contoh mohon maaf nih tuh. Maaf ubannya udah banyak. Sekian. Udah ya. Jadi yang namanya nih mana muka nih dari sini tempat tumbuhnya rambut. Bagaimana yang botak? Beda lagi yang botak mah nih sampai ke sini. Tuh, ini namanya muka. Lebarnya. Berarti lebar muka nih. Dari sambang pentil kuping, nih pentilnya ada nih. Kalau kata apa kambing mah ini yang muda enak nih dimakannya nih. Ya, enak dimakannya nih. Kenyal ya. Jadi tes langsung. Ada perbatasan ini nih namanya muka nih. Harus kena. Ya. Nanti caranya nanti saya sampaikan. Berarti niat itu ketika membasuh muka berarti kalau air nih biar jelas ya. Iya. Ya. Biar jelas. Air itu misalnya kita berwudu. Air kalau di sini namanya air mengendang, ya mengendang kan? Di sini nih air nih, menggendang air nih untuk membasuh. Pertama ada air, yes. Kemudian kita niat, mana niatnya? Ketika air itu sudah berada di muka kita. Misalnya langsung nih, des, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu billahi ta'ala. Jadi harus rata nih. Jadi gendangan air di sini yang namanya membasuh selagi air itu kita basuh terus masih ada enggak mustakmal. Kecuali kita udah menggat nih tangan kita nih. Misalnya begini, udah begini. Dilepas, dimajuin lagi itu mustakmal. Selagi kita tangan kita membasuh, namanya membasuh bukan merusak, beda. Ya kan? Jadi kita air di keran, tuh. Jangan di sini. Kadang-kadang dibatukin begini. Begini. Nyiprat begitu mah. Jadi dibuka tes tuh. Tuh bagus tuh dari sini dulu tuh. Nawaitul wudu. Lafadznya ini mah sunnah. Wa talaffudu biha sunnah. Niatnya di mana? Di dalam hati. Ya, aniyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, dengan pekerjaan itu dalam hatinya niat. Tadi itu ya kan? Berarti kita tadi itu ghuslu juz'in minal wajhi. Ya, ghuslul wajhi. Nawaitul wudu. Tuh caranya tuh, fred, air digituin, terus kemudian di pipi nih diangkat, jangan di bawah, panas baik. Cepet tua peot ya. Diangkat dong gitu dong. Kita biar obatnya banyak tapi nggak peot. Coba itu. Mautnya jangan ke bawah, cepet tua. Tua tuh. Ke atas. Ya, jadi caranya tadi tes tuh nawaitul wudu'a
tes ditarik, seret tuh ya. Ini sambang, ini batas nih muka nih. Kalau yang sambangnya orang Arab mah banyak, ininya tebel nih kan beda nih. Kalau kita mah enak kan, kumis tipis, ya kan? Jenggot juga daripada misalnya nggak susah-susah banget, mohon maaf ya. Kadang-kadang sedikit mah misalnya santri ya, kita garis cukurin baik ya. Sunnah ini, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kayak Pak Haji, banyak itu nanti tinggal begini doang Pak Haji. Sunnahnya, jenggotnya. Iya, ini termasuk kecuali kita kan nggak ada ininya, berarti kan langsung di tuh caranya ya. Sunnah wajibnya 1 kali. Ya, 1 kali kalau memang sudah merasa benar cukup 1 kali. Sunnahnya yaitu 3 kali. Pakai dong 3 kali. Kalau wajibnya 1 baik tadi ya. Iya. Bos bayar. Ulangi lagi. Cara teknisnya wudhu pertama ya biar jelas kalau keseharian ibadah kita ini, makanya fikih itu ya penting ya Pak, mohon maaf ya. Kita banyak wudhu ada berapa, ada 6. Pertama basuh muka seperti apa basuh mukanya kan begitu harus jelas. Jadi tes air langsung niat nih, masih niat nih kan ini mah tuh dibasuh. Nawaitul pas air itu ke muka kita hatinya niat. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kayak tadi saya menghilangkan hadas kecil, kayak untuk berwenang untuk sholat, menghilangkan ya tadi boleh cara wudhunya. Atau yang lebih afdolnya biasa lafadznya nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Cakep tuh, pinter-pinter nih ya. Alhamdulillah tuh. Nawaitul wudhu atau dibasuh tuh. Batas mimma nabit nih harus kena nih. Jangan begini di depan buang wudhunya. Tuh, tes tuh dibuka. Pertama kita nih mata kita melotot nih. Artinya enggak mejam ya, enggak mejamkan tuh. Tuh nawaitul wudhu. Begitu sampai mata begini tuh, pejamin tuh. Caranya rata. Ini termasuk alis, ini bagian daripada muka kita, kumis kita sama. Ini muka namanya. Ya. Paham. Ya. Muka dulu ini muka biar paham. Berarti kok iya. Jangan kita wudhu kecekok kayak capung. Ya. Ini dua depan ayatul wudhu kan. Kita kalau ngaji begini jelas, ada gurunya, ada sanadnya. Ya. Namanya jelas, keterangannya sama juga di kitabnya juga dan begitu ya, tidak berpisah itu ya. Yang pertama niat ketika membasuh muka ya, tadi caranya berarti ketika air itu menjatuh ke muka kita, hati kita meniat ya kan, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Atau saya niat suci karena sholat, atau begitu, saya niat suci untuk menghilangkan hadas, boleh begitu. Yang tidak boleh adalah begini doang, nawaitut toharoh, itu tidak sah. Harus ada balasannya. Apa toharoh apa? Nawaitut toharoh lis sholat, boleh begitu ya. Jadi harus ada atau anil hadas oralis sholat, kan itu harus diterajudin ya. Paham nih? Yang pertama dulu niatnya. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi, berarti membasuh mukanya itu tadi adalah wajib. Niatnya juga ketika air itu kita membasuh muka, di situ letaknya niat. Dan membasuh mukanya hukumnya wajib, itu yang kedua, berarti membasuh muka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di sini ada terkait dengan yaitu salat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Belum makan kayak Mas Cendor.
kopinya ada kopi ada. Ayo ngaji sama kita mah jangan sampai pusing. Mau jidir boleh, sambil ngerokok boleh, ngaji mah ya. Sama saya juga kalau saya ngaji pasaran, ngerokok gak diem saya. Ngerokok tuh sampai jam 3 saya kalau ngaji pasaran Ramadan. Ya, alhamdulillah ya. Kenapa pahalanya besar? Itu dalam Al-Qur'annya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalau kamu ingin melaksanakan sholat faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu semuanya. Dibasuh bukan sekedar asal buang, berarti harus mengenai semuanya. Fikihnya yang ngejelasin nih, fikihnya Al-Qur'annya ini fikihnya yang ngejelasin, ulama yang nerangin. Tuh ngaji Al-Qur'annya jelas, perintah wudu tadi ya kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu berarti ini adalah fikih. Fikihnya mana tadi? Wa furudul wudu'i sittatu asya'an niyatu ila ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Sama tuh. Itu fikihnya. Al-Qur'annya tadi perintah wudu. Fikihnya ini ulamanya yang ngejelasin, neranginnya. Jelas. Tuh. Sana. Alhamdulillah. Paham sampai sini paham? Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, nih basuh muka sudah paham tadi ya, sudah. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan hingga sikut. Dua sikut kita itu namanya apa? Sikut sama ya? Sama ya bahasa Indonesia ya. Jadi wajib membasuh dua tangan ini sampai yaitu sikut kita nih, sikut nih namanya sikut namanya ya. Insyaallah ghusl yadan ma'al mirfaqaini, supaya kita juga ini dilebihin nih. Nih, ini ya terangin dulu. Ini tangan nih, namanya tangan kita sampai sikut. Jadi jangan pas-pasan sikut. Harus dilebihin 4 jari minimal. 4 jari. Jangan pelit ya. Tuh. Makanya kurang panjang. Dilebihin nih kalau wudu. Kadang-kadang wudu begini tuh. Karena belum tentu pas. Air di keran tuh mengalir. Ini yang dipasang dulu tuh. Seret. Tuh. Ya. Iya, seret. Ada emang yang kadang-kadang begini dulu. Orang mau wudu dia mau berantem, sikut dulu gitu. Iya, kenapa enak betul? Jadi enak. Jadi air itu mengalir. Seret. Selama air membasuh, ini kan membasuh nih, masih membasuh ya kan? Membasuh kedua tangan. Selagi air ini mengalir kan ya. Seret. Terus go. Jadi selagi masih air bisa ini mah ayo sampai rata. Wajibnya 1 kali, tapi kita di sini tetap pakainya 3 kali, udah terbiasa. Alhamdulillah. Tuh terus begitu tuh. Seret. Liwatin tuh 4 jari masih gini nih supaya ada penggelangan nih. Terus tuh. Ntar begitu lagi. Kalau apalagi kalau di kolong mah enak wudunya ya. Kalau kita di rumah, dicelupin baik. Kadang enak begini nyaupnya. Enak kan? Nyaup lagi begitu nggak apa-apa. Sunnahnya kanan dulu. Kanan 3 kali selesai, baru kiri 3 kali. Begitu. Kadang-kadang kita begini dulu, ini begini. Boleh nggak apa-apa, tapi pahalanya bagusan selesai dulu 3 kali. Ya, namanya ya. Boleh nggak apa-apa, mau ini dulu ini. Ya nggak apa-apa.
terkecuali memang sunnah kayak telinga boleh itu mengubarkan dia itu ini makan nggak masuk wajib namanya nanti ya Ustaz. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini membasuh kedua tangan hingga yaitu sikut kedua sikut kita harus lebih. Jangan sampai sikut kita nggak melebihi 4 deriji itu ya. Insya Allah supaya ada melebihi nanti menjadi saksi orang wudhu itu bin asaril wudhu nanti ya. Nanti pada yaumil kiamah nanti ada itu. Termasuk orang yang senantiasa bekas atau asar wudhunya itu pada yaumil kiamah akan dipanggil oleh Allah. Termasuk orang yang disebut yaitu penggelangan kita ya. Kalau dalam keterangannya mah ada hadisnya di sini. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Dalam keterangan wudunya. Artinya muka kita juga mencorong, bercahaya, terkenal dengan bergelang tangan dan kaki. Tuh nantinya ada pada yaumil qiyamah bekas wudu kita yang makanya suruh dilebihin nih menjadi ada nanti ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan penggelangan tangan dan penggelangan kaki yang mukanya wajahnya bercahaya itu min asaril wudu bekas air wudunya itu ada nanti yaumil qiyamah. Itu kata Rasul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku kata Nabi Muhammad akan diundang, akan dipanggil pada yaumil qiyamah, mukanya ghurran muhajjalin mencorong cahayanya. Bekas itu wudu dan terkenal dengan bergelang tangan dan bergelang kaki nanti ini ada bekas wudunya. Nanti beda ada cahaya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diaji oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min asaril wudu kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita begitu kata kanjeng Nabi Muhammad subhan aib ya, begitu wah iya nih umat yang berbelang tangan dan kaki. Terus kitanya juga nyariin laki mudin mana ya kan dicariin nama saya. Dia wudhu juga sama saya yang ngajar juga di sini talimnya. Nanti begitu kita dipanggil oleh baginda Rasul, kalau jamaah kitanya belum ada, saya mesti tungguin satu persatu nih. Ya Rasul, umat Andika nanti masukkan semuanya min asaril wudu, semuanya ada bekasnya nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ghuslul yadain ilal mirfaqain. Terus yang keberapa? Yang ketiga kan ya. Yang keempat wa mashu ba'dir ra'si. Dan yang keempat adalah mengusap bagian dari kepala. Ini mengusap, bukan membasuh, beda. Membasuh dengan mengusap beda. Kalau membasuh harus ada gendangan air yang akan kita basuh. Kalau mengusap, walaupun airnya sedikit kita usap aja begini, itu mengusap namanya. Awas beda. Kadang-kadang bagaimana Ustadz? Kita mah kadang-kadang mengusap aja air loh. Ya kan? Air mengusap aja. Mengusap bukan membasuh. Mengusap itu cukup. Kalau sedang di sini basah, kita usap bukan mustamal. Itu usap namanya. Sunnahnya mah sunnahnya memang kata Rasul juga sunnahnya mah ya dibasahin. Kalau mau dibasahin betul. Tuh, ya kan? Begituin. Sunnahnya dibasahin, tapi yang namanya ngusap nggak apa-apa, sebang segini dia diusapin. Terus bagian itu adalah yang mana saja. Nih. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian yaitu kepala, rambut yang ada di kepala, enggak mesti di depan saja. Boleh di belakang, boleh di samping, tapi jangan salah, yang namanya kepala itu di belakang nih, di belakang kita ini di sini nih ada yang namanya keras nih, ini kepala nih. Di bawah yang empuknya ini bukan kepala, udah.
Ini ada nih, pokoknya lihat di belakang nih, ada yang keras, di bawahnya kan puk nih, bukan batok. Batok ya, itu ya. Ya, mohon maaf tuh. Makanya kita harus ya benar-benar dah terkait dengan yaitu wudhu itu. Wa mashu ba'dir ra'si, yaitu membasuh atau mengusap bagian kepala. Bagaimana ibu-ibu kalau lagi banyak orang, ada laki-laki ya, namanya lagi kita jalan-jalan Pak ya, biasanya kan begitu, ibu-ibu ya cukup digituin gitu di bawah, seret gitu pakai tudungnya. Tapi kalau sama-sama perempuan gak apa-apa, atau dibasahin tudungnya begitu tuh, seret dari atas. Kalau udah terasa di kepalanya adem, berarti udah jerah, gak apa-apa sih, begitu juga ibu-ibu ini. Maaf berkaitan dengan aurat ya, mohon maaf, kalau ilmunya penting kita harus punya ya Pak ya. Semua juga khawatir istri kita di mana-mana tempat wudhunya cuma satu bersama dengan laki-laki kan begitu. Yang namanya aurat kita kelihatan nama laki-laki kan nggak baik juga, dosa, khawatir kan begitu. Jadi cara boleh wudhunya taruhin begitu juga, nanti air terasa dingin oleh istri kita atau perempuan karena ada terasa atau berarti sudah menyerap itu di kepala kita, bagian kepala kita. Terus kita mau di sini boleh, mau di sini boleh. Ya, namanya bagian daripada kepala kita, yaitu boleh kita usapkan itu. Enggak mesti kita banyak. Enggak. Beda lagi kalau Imam Malik, ya kan? Mesti harus semua bosok. Ya, saya pada saat haji dan umroh ya begitu pakainya. Kalau madhab Imam Syafi'i batal banget. Wudhunya cara biasa, makanya di sana kita pakai dia gitu. Beda, ya beda lagi itu malah. Ya, dalam keadaannya ya. Banyak. Ghuslul yadain ba'dil fakhain ya. Bagaimana? Terus kemudian wa mashu ba'dir ra'si ya. Kalau yang panjang rambutnya bagaimana Ustaz? Ya, kadang-kadang ada gondrong desa. Gondrong desa. Kadang-kadang rambutnya panjang. Kalau panjang di wudhunya begini nih, yang di sini misalnya sah. Kalau yang dipanjang yang bukan di mana bibitnya, berarti ngambilnya yang berarti yang di sini, Pak nih, ya. Kalau bisa yang lebihnya di sini, di luar ini kan ada panjang. Atau perempuan pun sama, perempuan rambutnya panjang, ngeliwatin dari rambut ini ke sini, perempuan di sini misalnya, itu nggak sah. Jadi yang harus ada ditunggu di rambut di kepala itu. Sebab di sini keterangannya mashu ba'dir ra'si ya. Ngusapnya yaitu sebagian yaitu di kepala. Kalau misalnya ibu-ibu rambutnya panjang, di sini dia udah Ustaz ini kan rambut juga biasa sama ya. Semua itu biasa. Terus kemudian wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki hingga yaitu dua mata kaki. Ini yang terakhir itu fardunya wudhu kalau mata kaki. Maaf saya berdiri ya biar jelas. Kalau kita ngambil air wudhu ini yang namanya kaki, mohon maaf ini mata kaki, lebihin ini satu jengkal mana segini biar tengah-tengah. Tuh, jangan pelit ya, jangan pelit. Katakan wudhu begitu mah, kadang-kadang bening begitu mah, kadang-kadang kaki digituin juga kayak makeran, macam-macam. Mohon maaf, di sono kita anak-anak kita kadang-kadang begitu wudhunya. Tapi yang bagus kita wudhu itu pakainya kalau ini tuh digosok pakai tangan kiri ya kan, diliwatin airnya kemari nih, jangan obong-obong batas ini sini doang, dilebihin ini satu jengkal. Nanti terkenal dengan penggelangan kata Rasul tadi min asari wudhu nanti pada yaumil qiyamah nanti, begitu maksudnya ya. Alhamdulillah ya. Itu membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki kita harus kena ya. Kemudian harus wadal menggosok-gosok ininya nih, sunnah nih. Yang belakang apa nih? Iya, mata kaki tumit itu digosok-gosok sunnah itu. Ada keterangan kalau kita syarahnya lebih begini banyak lagi ya keterangannya. Makanya kita secara simpel aja dulu kita ya.
Kemudian wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan yang keenam adalah tartib itu berurutan atas apa yang telah disebutkan tadi itu, ya kan? Dari niat, kemudian juga membasuh yaitu muka, membasuh kedua tangan hingga yaitu kiong ya sikut, kemudian mengusap bagian kepala, membasuh kedua kaki kita hingga dua mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Itu runutannya rukun atau fardunya wudhu ya. Makanya harus dilebihin satu jengkal tuh kalau kaki tuh. Kalau misalnya ini mah tadi apa, tangan 4 biji aja dilebihin sunnahnya ya, biar ada penggelangannya nanti ya. Bagaimana Ustaz nih pertanyaannya, kalau membasuh tangan bapaknya tukang cat misalnya, otomatis tukang ngecat lah ya, tukang ini tukang. Jadi kerjaannya kan ngecat, ya harus dibersihin dulu bekasnya. Kalau wudhu cat itu kadang-kadang enggak menyerap air ya, kayak semacam lem power, lem itu Pak enggak itu, ya blue, ya itu ya harus dibersihin dulu ketika kita mau wudhu ya. Kadang-kadang kan bapaknya tukang cat, ibunya Singapura, anaknya sing mangan. Bapaknya tukang cat, ibunya Singapura, anaknya sing mangan. Ya orang kata, ada Singapura sama ngecat juga ibunya ngapur, ya ngapur tuh, ya ini guyonan lah ya. Iya, bapaknya tukang cat, ya ngecat bae. Ibunya adalah Singapura, Selatan Jawa itu mah. Ngecat kita juga ngapur ya, anaknya sing mangan. Gitu mah. Alhamdulillah ya. Ini saja barangkali ya yang dapat saya sampaikan, karena saya juga ada acara lagi malam ini, ada acara maulid saya. Insyaallah. Sekarang kebetulan guru saya juga yang dari Banten ada ngisi di Pulau Murub ya hari ini. Insya Allah tadi sudah ngebel, saya mau ngisi dulu kata saya di ini. Ya, insya Allah doanya aja mudah-mudahan sehat selalu ya. Kajian kita fikih, mohon maaf apa yang telah saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk al-fakir pribadi dan umumnya untuk jamaah kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itulah pengalaman dan yaitu pengetahuan saya yang bodoh. Mudah-mudahan semuanya Allah maafkan atas segala kekhilafan kekeliruannya ini. Mudah-mudahan jamaah bisa memaafkan atas kekeliruan dan kesalahannya ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.